saudara dimanapun kita berada, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersyukur kita ada saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Tidak ada satu kekuatan pun yang dapat kita lakukan selain kita bersyukur bahwa hidup saya dan saudara semua ada karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kita mau gunakan waktu ini dengan baik, saudara, untuk bersama-sama merenungkan firman Allah. Kita percaya bahwa firman Allah yang kita dengar itu adalah firman yang berkuasa menolong kita untuk hidup di hari-hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk waktu ini, Tuhan. Terima kasih sebab Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami boleh bersama-sama bersekutu lewat firman-Mu. Sebab kami percaya firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu sanggup menolong kami. Firman-Mu sanggup memberkati, mengubahkan sikap hati kami. Oleh sebab itu kami perlu Roh Kudus memimpin kami, mengajar kami, untuk kami boleh mengerti setiap kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau sampai selamanya. Dengan mengucap syukur, kami belajar tentang firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan kembali bersama merenungkan firman Tuhan. Dan saya akan memberikan sebuah judul. Renungan kita malam hari ini adalah di manakah Allah waktu pergumulan datang. Mari kita membaca satu bagian dari kitab Ayub pada pasal yang ke-35 ayat yang ke-9 dan ke-10. Demikian firman Tuhan. Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa. Tetapi orang tidak bertanya, di mana Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam. Puji Tuhan. Saudaraku, inilah zaman kita hidup sekarang, di mana ada begitu banyak orang hidup di dalam pergumulan-pergumulan, bahkan mereka seperti menjerit di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak orang mempersalahkan keadaan. Kenapa keadaan ini tidak seperti yang mereka harapkan? Tetapi pada ayat-ayat ini kita akan belajar satu hal. Bahkan pada ayat yang ke-10 dikatakan di sana, tetapi orang tidak bertanya, di manakah Allah yang membuat aku. Saudaraku, Allah adalah pribadi yang membentuk saudara dan saya. Di manakah Allah yang membuat aku dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam? Saudaraku, kita sungguh bersyukur sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberikan nyanyian sukacita bagi kita di waktu malam. Malam berbicara tentang sebuah pergumulan-pergumulan. Malam berbicara tentang masalah-masalah yang sedang kita hadapi, saudara. Oleh sebab itu kita bangga memiliki Allah seperti Dia. Ketika pergumulan dan masalah itu ada, Tuhan datang memberikan nyanyian sukacita bagi saudara dan saya. Itu sebabnya saat ini saya dan saudara tetap kuat dan tetap setia di hadapan Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ketika keadaan ini baik, maka semua orang dapat bernyanyi. Ketika keadaan terkendali dan aman, maka semua orang dapat memuji dengan begitu baik. Tetapi ketika situasi tidak seperti yang kita harapkan, masih terdengarkah pujian, pengagungan yang kita tujukan hanya kepada Allah? Pergumulan dan masalah itu boleh datang, saudara. Tetapi keyakinan kita adalah bahwa Allah yang kita percaya itu, Dia tetap baik dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Saya percaya bahwa sampai saat ini dan selamanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Saudara dan saya begitu berharga, kita begitu dikasihi olehnya. Itu sebabnya tidak ada satu hal pun yang dapat membuat kita terpisah dari
kasih Allah. Sebab Dia adalah Allah yang berjanji ya dan amin. Saudaraku, hari-hari ini keadaan boleh sukar. Hari-hari ini keadaan boleh membuat kita seakan tidak dapat berbuat banyak hal. Tetapi percayalah, sesuai dengan firman Allah katakan bahwa roh yang ada di dalam kamu itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Allah lebih besar dari segala kesukaran hidup kita hari-hari ini, saudara. Tuhan mau melihat apakah kita tetap setia kepadanya. Di manakah Allah ketika kesukaran terjadi? Di manakah Allah ketika kita bergumul di bawah matahari ini? Jawabannya ada dalam firman Allah. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Zefanya pada pasal yang ketiga. Saudaraku, kitab Zefanya pasal yang ketiga, ayat yang ke-11, Alkitab berkata bahwa Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudara yang dikasihi Tuhan Allah, di manakah Allah ketika pergumulan itu datang? Dia ada di tengah-tengah saudara dan saya. Amin. Dia ada bersama dengan kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Itu janji Tuhan. Firman Tuhan ini berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu. Tuhan tidak menghalaukan setiap pergumulan yang kita hadapi, saudara. Tuhan tidak membuat kita jadi berputar arah dan menolak setiap pergumulan itu. Tidak, saudara. Tuhan berkata apa? Tuhan mengizinkan kita ada di dalamnya dengan satu maksud yang indah. Tuhan sedang melatih saudara dan saya untuk ada di dalam peperangan itu. Dan Tuhan berkata, Dia adalah pahlawan yang memberikan kemenangan. Jika seorang pahlawan ada di tengah-tengah kita, saudara, apakah yang harus kita perlu takutkan lagi dengan kekalahan-kekalahan kita? Sebab pahlawan yang hebat itu ada di tengah-tengah kita. Haleluya, saudaraku. Inilah kebanggaan kita ketika kita mengikut Yesus. Dan mengikut Yesus menjadi keputusan yang paling tepat dalam hidup ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah melatih saudara dan saya. Ketika pergumulan-pergumulan itu datang, Allah mempersiapkan kita. Allah memberikan kepada kita perlengkapan penuh, sehingga ketika kita maju untuk menghadapinya, maka Alkitab berkata kita tampil menjadi orang-orang yang menang. Bukan karena kemenangan saudara dan saya, tapi karena pahlawan pemenang itu ada di tengah-tengah kita. Saudara yang diberkati Tuhan, setiap hari kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Dan biarlah kita hidup dari hari ke hari dengan kemenangan demi kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya tidak tahu apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Pergumulan yang hebat seperti apa? Atau mungkin keadaan kita semua baik-baik saja. Tetapi saya mau berkata, ketika ada di antara kita yang mengalami pergumulan hidup dan mulai berkata, Tuhan, aku sudah berdoa, aku beribadah dengan setia, aku sudah melakukan hal yang menyukakan Tuhan, tetapi mengapa banyak hal yang harus aku lalui? Satu perkara yang saya mau sampaikan kepada saudara, bahwa Allah sedang melatih kita untuk kita ada di dalam peperangan dan pergumulan itu, untuk kita boleh melihat kebesaran kuasa Allah dinyatakan kepada kita. Amin, saudara. Allah tidak jauh. Dia tidak pernah menyembunyikan dirinya, saudara. Dia ada di tengah-tengah kita. Jika Allah ada di pihak kita,
Apakah yang menjadi ketakutan kita, saudara? Tidak ada. Bangkitkan iman saudara. Percayalah bahwa mengikut Yesus bukan apa katanya, tetapi apa kata saudara. Sebab saudara mengalami apa yang Yesus katakan lewat firman-Nya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita bisa bersuka cita ketika pergumulan itu datang? Saya mau katakan satu hal. Setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, dia tahu dan dia dapat bersuka cita. Kenapa, saudara? Sebab pada firman Tuhan dalam Alkitab dicatat dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11, bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang memberikan rancangan-rancangan yang baik, rancangan-rancangan yang indah dan mulia adanya bagi saudara dan saya. Tuhan tidak pernah merencanakan rancangan kecelakaan bagi kita. Itu sebabnya ini menjadi sebuah penghiburan dan kekuatan bagi kita. Sehingga ketika kita menghadapi pergumulan, saudara, kita mengingat firman ini dan kita menjadi kuat kembali. Saudaraku, sungguh indah hidup di dalam Yesus. Di manakah Allah saat saya menghadapi tekanan-tekanan hidup ini? Di manakah Allah saat segala sesuatu tidak seperti yang saya katakan? Saya berkata tadi bahwa Tuhan tidak menghalau kita dari peperangan, tetapi Dia melatih kita supaya ada masuk dalam peperangan itu dan kita dapat meraih kemenangan yang daripada Tuhan. Persoalannya adalah, saudara, sadarkah kita bahwa saat ini Tuhan ada di tengah-tengah kita? Kalau kita sadar, berarti kita dapat menyerahkan seluruh hidup ini. Diperlukan sebuah penyerahan hidup yang total di hadapan Tuhan untuk kita boleh menikmati kemenangan yang Tuhan sediakan lewat peperangan dan pergumulan hidup kita. Saudara, ketika kita sadar bahwa Tuhan ada di antara kita, persoalannya adalah bukan apa yang sedang saya alami, bukan apa yang sedang saya lalui, tetapi persoalannya adalah dengan siapa saya sedang berjalan melalui persoalan ini. Saya ulang, persoalannya bukan pada pergumulan apa yang sedang saya alami, bukan sakit apa yang sedang saya alami, tetapi dengan siapakah saya sedang berjalan. Saudara, saya percaya jika saudara berjalan tetap di jalannya Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, percayalah Allah pasti menyatakan kemenangan demi kemenangannya bagi saudara dan saya. Sehingga kemenangan yang kita rasakan, yang kita alami itu membuat kita bersorak-sorai. Kita mengagungkan, kita dapat menyatakan kebesaran Allah yang sudah menolong kita. Di manakah Allah ketika pergumulan itu datang? Dia ada di tengah-tengahmu. Saat ini Dia ada di tengah-tengahmu, saudara. Dia ada dimanapun engkau berada. Engkau hanya cukup percaya kepadanya. Berjalanlah bersamanya. Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-34. Alkitab berkata bahwa ayat ini berkata pada pasal yang ke-37 ayat yang ke-34, nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Tetap nantikan Tuhan, berada terus di jalannya, jangan tinggal di luar Tuhan, tetapi tinggallah di dalam Tuhan. Dan lihatlah saudara, kemenangan besar Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu malam hari ini. Kami mengucap syukur kepadamu ketika pergumulan hidup kami sedang kami lalui. Engkau berkata bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan bagi kami. Berkatilah seluruh umat-umat-Mu, Tuhan, dimanapun berada.
Tolonglah mereka supaya mereka tetap percaya, menantikan Tuhan. Sebab orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ia mendapat kekuatan yang baru, seumpama burung Raja Wali yang terbang naik tinggi mengatasi badai hidup ini. Terima kasih untuk janji-Mu yang indah bagi kami, Tuhan. Terpujilah Engkau selamanya. Dengan bersyukur kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku,